Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Alfarid dengan NIM 19089172, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata perkuliahan Anatomi Terapan yang terdiri dari beberapa materi. Untuk itu, mari kita langsung saja kepada materi yang pertama. Yang pertama, sistem saraf atau neurologi. Sistem saraf atau neurologi adalah sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf akan menerima rangsangan, dan rangsangan tersebut akan diolah oleh neuron sensorik dan diteruskan ke otak atau saraf pusat. Lalu akan diteruskan ke neuron motorik dan akan disampaikan kepada organ yang bersangkutan. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya, yang pertama, reseptor, yang kedua, pengantar impuls, dan yang ketiga, efektor. Bagian dan struktur sistem saraf terdiri dari jutaan serabut neuron yang berkumpul dan membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Dan strukturnya terdiri atas, yang pertama, badan sel, merupakan bagian utama sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls dan dendrit dan meneruskannya ke neurit. Kedua, yaitu dendrit, merupakan percabangan badan sel yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Ketiga, ada nukleus, merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Keempat, akson atau neurit, merupakan serabut yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf. Kelima, selubung mielin, sebagai pengatur dan pembungkus neurit dan bersifat isolator. Keenam, sel Schwann, merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin untuk mempercepat jalannya impuls. Ketujuh, nudus Ranvier, merupakan loncatan untuk mempercepat impuls saraf ke otak. Terakhir, ada sinapsis, merupakan titik temu terminal akson satu neuron dengan neuron yang lainnya dan berfungsi untuk mengirim impuls dari akson ke dendrit. Sistem saraf sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pengatur dan pengendali kerja organ tubuh, yang kedua, pusat kendali tanggapan, dan yang ketiga, alat komunikasi dunia luar. Secara umum, sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tersusun atas cerebrum atau otak besar yang berperan dalam koordinasi tubuh seperti berpikir, melihat, bergerak, mendengar, dan berbicara. Lalu cerebellum merupakan otak kecil yang berperan sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh saat bergerak. Lalu sumsum lanjutan menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang dan berperan dalam mengatur denyut jantung, pernapasan, dan kegiatan yang tidak disadari oleh tubuh. Lalu sumsum tulang belakang terletak memanjang dalam rongga tulang belakang yang berperan menghantarkan impuls ke otak dan sebagai pengatur gerakan. Sistem saraf selanjutnya yaitu saraf tepi yang tersusun atas 12 saraf kranial yang terhubung dengan organ di seputar kepala. Lalu 31 saraf spinal yang merupakan gabungan dari neuron sensorik dan neuron motorik. Ketika berolahraga, sistem saraf pusat dan saraf tepi akan mengalami perubahan. Pada saraf pusat akan mengalami perubahan seperti yang pertama, miofilamen akan besar karena adanya latihan kekuatan. Yang kedua, mempercepat sliding filamen. Dan yang ketiga, meningkatnya respon stabilitas otot. Yang keempat, meningkatnya kemampuan motorik dan kekuatan serta daya tahan otot. Pada saraf tepi akan terjadi perubahan seperti sel-sel saraf akan membawa informasi ke neuron sensorik. Lalu, sel-sel saraf motorik akan membawa impuls dari saraf sensorik ke pusat organ, otot, dan kelenjar tubuh. Materi yang kedua yaitu sistem endokrin, merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran dan menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain pada tubuh manusia.
Sifat umum kelenjar penyusun sistem endokrin adalah yang pertama, seluruh kelenjarnya berukuran kecil dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, berdasarkan susunan sel sekretorinya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe sinusoid dengan sel-sel sekretorinya yang berbentuk kubus dan pipih, dan yang kedua tipe folikel dengan sel-sel sekretorinya yang tersusun dalam kantong bulat. Yang ketiga, kelenjar pada sistem endokrin hanya berhubungan secara fungsional tanpa ada hubungan secara struktural. Yang keempat, jumlah sekret yang disekresikan tergantung kepada kebutuhan tubuh. Sistem endokrin memiliki kemiripan dengan sistem saraf karena keduanya berperan dalam mengontrol dan memadukan satu sama lain. Contohnya, jika sistem endokrin memproses kerja tubuh yang lambat, maka sistem saraf akan mengatur proses tubuh yang berlangsung dengan cepat, seperti pernapasan dan metabolisme. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormonnya, seperti metabolisme, tumbuh berkembang, fungsi dan reproduksi, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar yang memiliki peran menghasilkan hormon tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama yaitu kelenjar tiroid, terletak di bawah leher bagian depan dan menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon ini berperan dalam pertumbuhan, perkembangan tulang, otak, serta sistem saraf pada anak-anak. Kedua, kelenjar paratiroid merupakan dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan juga bernama paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Kelenjar hipotalamus terletak di tengah bawah bagian otak dan mengeluarkan hormon somatostatin. Hipotalamus berperan dalam pengaturan rasa kenyang dan metabolisme serta suhu tubuh. Keempat, ada kelenjar hipofisis terletak di dalam otak, tepat di bawah hipotalamus dan memproduksi hormon yang berperan dalam mengatur pertumbuhan, menjaga tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi. Kelima, ada kelenjar adrenal berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam medula, yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, fungsi seksual, keseimbangan garam, serta mengontrol emosi dan meningkatkan denyut jantung. Keenam, kelenjar reproduksi terdapat pada pria dan wanita. Pada pria terdapat hormon androgen yang mempengaruhi karakteristik reproduksi pria, sedangkan pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan seorang wanita. Terakhir yaitu pankreas, organ yang memanjang terletak di bagian perut belakang dan berfungsi dalam pencernaan dan hormonal, serta mengeluarkan enzim pencernaan, dan terdapat hormon insulin dan glukagen sebagai pengatur gula dalam darah. Ketika seseorang sedang berolahraga, terdapat perubahan yang akan terjadi pada sistem endokrinnya. Yang pertama, adanya pengaturan kecepatan aktivitas kimiawi sel dalam jaringan, seperti respon dan adaptasi. Yang kedua, perubahan kecepatan sintesis enzim protein. Dan yang ketiga, perubahan kecepatan molekul. Yang keempat, perubahan permeabilitas membran. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu genitalia maskulina atau sistem reproduksi pria. Merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Kemampuan reproduksi seorang pria baru akan dimulai setelah masa pubertas antara usia 9 sampai 15 tahun. Secara garis besar, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma. Hal ini sangat penting ketika terjadi kelangsungan pembuahan dengan ovum dalam proses fertilisasi dan pembuahan. Baiklah, masuk kepada strukturnya. Organ reproduksi pria terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ eksternal terdiri dari penis. Pada ujungnya terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar semen dan urin. Pada penis terdapat ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu skrotum, berbentuk seperti kantung, merupakan tempat dari testikel. Organ ini berperan untuk mengatur suhu testis. Yang
ketiga ada testis, organ berbentuk oval dengan ukuran sebiji zaitun terletak di dalam skrotum dan berfungsi untuk menghasilkan testosteron dan memproduksi sperma. Yang keempat, epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk membawa dan menyimpan sperma. Selain itu juga berfungsi untuk mematangkan sperma. Selanjutnya, organ internal sistem reproduksi pria. Yang pertama, vas deferens merupakan saluran panjang tebal dan terletak di belakang kandung kemih yang berperan dalam mengantarkan sperma yang matang ke uretra. 2. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantong yang menempel pada vas deferens dan berfungsi dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi pada sperma untuk bergerak. 3. Saluran ejakulasi merupakan saluran yang terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. 4. Saluran kemih atau uretra berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kelima, kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum dan berfungsi untuk menambah cairan dan menjaga sperma tetap sehat. 6. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menetralisir keasaman di saluran kandung kemih. Lalu, bagaimana perubahan yang terjadi pada organ reproduksi pria yang rutin berolahraga? Ketika seorang pria berolahraga secara teratur, aktivitas fisik yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan kesuburan seorang pria dan memiliki konsentrasi sel sperma sebanyak 73% lebih tinggi daripada seseorang yang hobi bermalas-malasan. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi testosteron pada pria yang merupakan hormon dalam penentuan jumlah dan konsentrasi sperma. Materi yang keempat yaitu genitalia femininae atau sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi, dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Struktur dan organ reproduksi wanita berperan penting dalam proses reproduksi yang meliputi seperti siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Genitalia femininae juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam tubuh. Bagian luar dinamakan dengan vulva yang meliputi 1. Labia merupakan dua pasang lipatan kulit di kedua sisi genitalia femininae, yaitu labia majora dan labia minora. Yang kedua, mons pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia yang mengeluarkan zat fenomon. Yang ketiga, ada uretra dan vagina. Yang keempat, ada klitoris, merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora. Dan yang terakhir, ada kelenjar Bartholin dan vestibular. Selanjutnya, masuk kepada organ bagian dalam, terdiri dari vagina, terletak di bagian bawah rahim yang merupakan jalan keluar ketika persalinan. Yang kedua, serviks atau leher rahim, bersifat fleksibel, dapat merenggang dan membuka jalan keluar saat persalinan. Yang ketiga, rahim atau uterus, merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang keempat, ada ovarium, merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kelima, tuba fallopi, merupakan saluran yang melekat pada bagian atas rahim yang mengarah ke ovarium dan sebagai tempat jalan keluar untuk sel telur ke rahim dan tempat terjadinya fertilisasi. Lalu bagaimana perubahan yang terjadi pada genitalia femininae akibat olahraga? Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks. Olahraga dapat pula meningkatkan otot di sekitar vagina seorang wanita. Olahraga juga dapat memperlambat menopause dan akan meningkatkan kesuburan seorang wanita. Yang materi kelima yaitu hematologi. Pada pembahasan hematologi kali ini, terdapat 3 buah submateri yang akan saya jelaskan.
yaitu struktur eritrosit, yang kedua struktur leukosit, dan yang ketiga struktur trombosit. Pertama, eritrosit. Eritrosit merupakan kepingan sel darah merah yang berbentuk bikonkav, bulat, yang merupakan sel gepeng yang berbentuk piringan, yang bagian tengahnya mencekung dengan diameter 8 mikromilimeter, dengan tepi luarnya memiliki ketebalan 2 mikromilimeter, dan bagian tengahnya 1 mikromilimeter, dengan 40-45% dalam volume darah. Eritrosit dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut dengan eritropoiesis. Warna merah pada sel darah ini disebabkan karena memiliki kandungan hemoglobin yang terdiri dari protein di dalamnya. Bentuk eritrosit yaitu elastis dan dapat menyesuaikan diri ketika mengalir pada kapiler darah yang kecil. Usia eritrosit sendiri sekitar 120 hari atau 4 bulan. Jumlah eritrosit normal pada setiap orang berbeda-beda. Pada seorang pria terdapat 4,7 sampai 6,1 juta eritrosit per mikroliter dalam darah. Pada seorang wanita terdapat 4,2 sampai 5,4 juta eritrosit mikroliter darah. Sedangkan pada anak-anak terdapat 4,0 sampai 5,5 juta eritrosit per mikroliter darah. Fungsi eritrosit adalah sebagai pembawa dan pengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh dari paru-paru lalu ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu leukosit. Secara umum, leukosit merupakan sel darah putih yang ukurannya lebih besar daripada eritrosit. Leukosit memiliki inti bulat, cekung, dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Leukosit tidak berwarna, bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Jumlah leukosit normal pada setiap orang sangatlah berbeda-beda. Jumlah leukosit normal yaitu pada anak-anak sekitar 4.500 sampai 13.500 per milimeter kubik. Pada orang dewasa sekitar 4.500 sampai 10.000 sel per mikromilimeter kubik. Leukosit berfungsi untuk membantu melawan berbagai penyakit ataupun infeksi dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, trombosit merupakan fragmen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna. Trombosit diproduksi di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Trombosit berukuran 2-4 mikromilimeter, berbentuk cakram bikonveks dengan volume 5-8 kiloliter. Jumlah normal trombosit adalah 150.000 sampai 400.000 per mikroliter dari trombosit. Trombosit memiliki beberapa fungsi untuk tubuh. Yang pertama, membuat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah. Yang kedua, sebagai sarana melakukan pembekuan darah. Yang ketiga, melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, mempermudah penyembuhan luka. Darah dalam olahraga berperan penting dalam kesehatan otak. Olahraga membantu otak mendapatkan lebih banyak darah karena meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Ketika berolahraga, darah biasanya tidak jenuh dengan oksigen, sehingga darah membawa lebih banyak oksigen ke otak. Materi yang terakhir, yaitu panca indera. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang mata serta telinga. Yang pertama, mata merupakan termasuk ke dalam panca indera sebagai organ penglihatan. Mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya dan mengatur intensitasnya melalui diafragma dan memfokuskan melalui lensa dalam suatu objek. Secara umum, mata memiliki struktur dengan masing-masing fungsinya. Yang pertama, kornea, jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan dan paling luar, yang berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya. Yang kedua, bilik mata depan, berbentuk kantung jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Ketiga, sklera, bagian mata berbentuk selaput putih, keras, dan jaringan fibrosa yang ada di dalamnya terdapat otot-otot untuk menggerakkan mata. Yang keempat, iris pupil,
Iris merupakan membran berbentuk cincin yang mengelilingi bulatan kecil gelap yang disebut dengan pupil, yang bisa mengecil dan membesar. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata dengan menyesuaikan bukaan pupil. 5. Lensa. Bagian mata berupa jaringan transparan dan lentur tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. 6. Koroid merupakan membran coklat gelap antara sklera dan retina yang berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina. Yang ketujuh, retina, sebuah jaringan pekat cahaya yang bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik dan dibawa oleh saraf otak untuk menafsirkan objek yang dilihat. Yang terakhir, ada makula, area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan detail dan tajam pada mata. Dalam olahraga, aktivitas fisik dapat meningkatkan kemampuan korteks visual mata untuk menguatkan penglihatan. Oleh karena itu, olahraga juga baik untuk kesehatan mata. Kedua, telinga merupakan salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Telinga yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pertama, telinga luar yang terdiri dari daun telinga untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Selanjutnya, lubang telinga merupakan tempat masuknya bunyi. Yang terakhir, liang telinga meneruskan bunyi ke gendang telinga. Fungsi utama dari telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan dan diteruskan ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga. Fungsinya untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Kedua, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya untuk memperkuat dan mengantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu, saluran eustasius yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam yang terdiri dari yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu, yang kedua, tingkap oval untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau kohlea, fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Olahraga juga penting untuk kesehatan pendengaran. Olahraga dapat menyuplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh telinga, terutama pada bagian kohlea. Bila pendengaran mendapat cukup oksigen, maka sel saraf ganglio atau spiral dapat mengirim suara dari kohlea ke otak dengan baik. Cukup sekian video pembelajaran saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.